Ini sudah ada ini satu yang merecord. Oke, Bapak dan Ibu, ini 24 dikurangi saya dan Bu Yunita sama tadi ada yang masuk dari kelompok satu, nggih, Pak Aji, nggih. Berarti ini sudah 21 sudah hadir semua. Oke. Bu Yunita langsung saya atau mau jenengan dulu Bu Yunita? Panjenengan Bu, Langsung langsung ya. Bu Ratna saja, Oke, monggo. oke, Saya hanya baik. Oke. screenshot nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini, adik-adik semuanya hadir kembali mengudara gitu, nggih, mengudara di Zoom gitu bersama-sama untuk melanjutkan kegiatan blended learning pada rangkaian latihan dasar CPNS yang pada hari ini kita sudah berpindah agenda, kita nanti masuk pada agenda ketiga tentang kedudukan dan peran PNS ya dalam smart governance. Ya nanti Bapak dan Ibu akan saya tidak sebagai narasumber ya, artinya Bapak dan Ibu kemarin pada saat melaksanakan kegiatan MOOC, tentunya Bapak dan Ibu sudah banyak mengeksplor materi-materi baik pada manajemen ASN ataupun smart ASN. Tentunya dalam kurun waktu yang cukup singkat ini, 2 jam pelajaran ya, nanti kita akan lebih banyak interaktif ya, diskusi, dan mungkin nanti bisa sambil dipersiapkan HP-nya di sebelahnya gitu ya, karena nanti saya akan beberapa kali menggunakan bantuan gitu ya platform supaya interaktif kita itu berjalan ya dengan eh, jarak yang jauh, maka nanti tetap akan saya lakukan ya, beberapa nanti saya gunakan Padlet dan Quizzes, mungkin nanti 2 itu nanti akan saya gunakan di dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik Bapak dan Ibu, karena tadi Bu Yunita meminta langsung ya, mungkin saya akan perkenalan dulu. Mungkin kalau Bapak dan Ibu semuanya di satu kelompok ini, saya yakin semuanya sudah kenal karena ini sudah masuk di hari ke berapa Bapak dan Ibu? Di hari ke-10, J. Kita sudah masuk di hari ke-10. Oke, baik Bapak dan Ibu ya, di hari ke-10 pada rangkaian dari agenda pertama, tetapi untuk yang agenda ketiga itu ya, yang di agenda ketiga ini kita baru masuk di hari pertama. Oke, Bapak dan Ibu, kata pepatah jika tidak kenal maka tidak sayang gitu ya. Tadi Bapak dan Ibu sudah disebut-sebutkan gitu oleh Pak Nur Zaman gitu ya. Ini biodata singkat saya, Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu mungkin bisa lihat NIP saya. Kira-kira ini saya pengangkatan CPNS tahun berapa? Dilihat dari NIP, Bapak dan Ibu. 2005. 2005. Iya, oke. 2005 nol satu itu ya. Jadi NIP itu kan ada maknanya sebenarnya ya. Yang di awal itu apa Bapak dan Ibu? Tahun lahir, kemudian bulan dan tanggal, kemudian tanggal pengangkatan ya, bulan TMT pengangkatannya 2501 dan 2 itu perempuan, kemudian yang 005 itu kode unik. Artinya Bapak dan Ibu, saya di Balai Diklat Keagamaan Semarang ini sudah 20 tahun lebih ya ternyata, karena 20 tahunnya kemarin adalah di Januari dan ini sudah masuk di bulan Agustus. Jadi lumayan cukup lama saya di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Kemudian ini pengalaman-pengalaman training of trainer yang saya lakukan karena kebetulan saya itu di angka 2005 di BDK Semarang, hanya saya jadi Widya Iswara itu baru di tahun 2011. SK Widya Iswara saya itu November 2011. Maka setelah saya menjadi Widya Iswara, Bapak dan Ibu, beberapa pelatihan yang pernah saya ikuti ya, baik internal di Kementerian Agama, di Kominfo ataupun di
Kemdikbud, di Kemdikdasmen. Kebetulan saya memang mengambil spesialisasinya adalah Widya Iswara di bidang pendidikan sesuai dengan riwayat pendidikan saya ya. Oke, kemudian ini untuk kontak person, nggih, monggo nanti Bapak dan Ibu ini utamanya nanti yang kelompok 4 ya, karena nanti yang di kelompok 4 nanti yang akan membersamai adik-adik semuanya nanti sampai pada penyusunan laporan aktualisasi nanti saya kebetulan saya diberi tugas tanggung jawab oleh Pak Kepala Balik untuk mendampingi adik-adik angkatan 20 kelompok keempat. Ya ini kemudian ya hobi nulis saya itu ya hobi nulis saya monggo nanti kalau mau diintip-intip intip aja di Google Scholar ini. Cuman setelah saya selesai S3 ini kemarin sempat mandek karena ya aktivitas di Bali Diklat yang cukup padat sekali ya sehingga belum tahun ini belum menghasilkan tulisan lagi. Kemudian ini riwayat pendidikan S1, S2, S3 saya lakukan semuanya di Universitas Negeri Semarang. Kemudian sharing pengalaman yang pernah saya lakukan ya tentunya semua terkait pembelajaran ya di Kemenak, kemudian ya tadi kaitannya dengan di Kominfo dan saat ini pun saya masih bersama dengan Kemdikdasmen ya untuk fasilitator kegiatan pembelajaran mendalam. Baik, Bapak dan Ibu ya, untuk kesempatan pagi hari ini ya, tentunya nanti kita memasuki e-learning untuk sinkronus yang pertama. Nanti di awal mungkin akan kami sampaikan ya, bahwa kegiatan pada agenda 3 ini apa saja, begitu nanti akan kami sampaikan di awal pembelajaran ini, sehingga nanti Bapak dan Ibu pada tahapan agenda 3 ini akan tahu, oh kira-kira target pada kegiatan agenda 3 itu yang diinginkan seperti apa. Oke, setelah tadi Bapak dan Ibu mengenali saya secara singkat, Bapak dan Ibu, karena sekarang ini juga apa namanya saya juga baru bertemu ya dengan Bapak dan Ibu. Monggo nanti Bapak dan Ibu bisa secara bergantian ya dengan raise hand biar saya bisa memandang wajah Bapak dan Ibu. Nanti kalau hanya pakai chat atau pakai Padlet gitu ya nanti susah maka Bapak dan Ibu monggo silahkan nanti bisa bergantian raise hand dengan yang ada di Zoom ya Bapak dan Ibu nanti sebutkan nama instansi dan jabatan Bapak dan Ibu. Ini penting saya kenali karena nanti terkait Bapak dan Ibu untuk penyusunan rancangan aktualisasi termasuk nanti penugasan yang ada di agenda ketiga ini pada LK yang terakhir nanti di sinkronus kedua, Bapak dan Ibu nanti tentunya akan kami ajak gitu ya bersama-sama step by step supaya nanti pada saat menyusun yang namanya rancangan aktualisasi nanti tidak lepas dari jabatan dan instansi Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian nanti sambung sekalian setelah Bapak dan Ibu nanti menyebutkan nama, instansi, dan jabatannya. Bapak dan Ibu monggo nanti bisa menyampaikan harapan secara singkat pada pembelajaran agenda 3 ini. Ya, baik secara proses ataupun substansinya ini yang pingin Bapak dan Ibu sampaikan itu seperti apa sehingga nanti panjenengan dan saya itu bisa satu satu visi gitu ya, satu visi dalam agenda ketiga ini. Monggo disilahkan ya nanti sebutkan nama, instansi jabatan, kemudian harapan Bapak Ibu semuanya, adik-adik semuanya pada sesi pembelajaran agenda ketiga ini. Monggo silahkan bisa raise hand terlebih dahulu supaya nanti saya juga bisa melihat itu siapa yang raise hand. Monggo Bapak dan Ibu. Monggo. Nanti kalau saya panggil itu khawatir acak gitu. Monggo silahkan raise hand dulu Bapak dan Ibu. Oke, Pak Wawan. Ketoke keliru. Pak Wawan mah tepuk tangan. Ra apa-apa, Pak. Yuk Pak Wawan. Oke, yang lainnya bisa menyambung raise hand. Monggo Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mohon izin memperkenalkan diri Ibu, nama saya oke. Wawan Nur Arifin. Saya berasal dari Kota Surakarta, ditugaskan di KUA Kecamatan Laweyan. Oh, apa ya? Sebagai apa, Jabatan Pak? fungsionalnya penghulu ahli pertama. Oke, penghulu, oke. 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 Harapannya Harapan apa, Pak? saya untuk agenda 3 ini semoga diberikan kesehatan selalu dan kelancaran dalam mengikuti proses pembelajaran ini, Bu.
Oke, nggih, matur nuwun Pak Wawan nggih dari Solo nggih. Oke, lanjutnya Pak Muhammad Iqbal. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Nasrullah untuk tempat lahir di Klaten. Untuk instansi saya saat ini berada di Universitas Islam Negeri Yai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, untuk jabatan yaitu sebagai dosen asisten ahli Oh, jurusan apa Pak? jurusan PGMI, Bu. Pendidikan Guru Oh, Madrasah Ibtidaiyah. PGMI. Oke. Nggih, matur nuwun. Harapannya apa Pak? Harapan saya untuk agenda ketiga ini tentu saja diberi kemudahan dan kelancaran untuk memahami materi atau memahami apa yang disampaikan oleh Ibu, dan semoga itu menjadi bermanfaat untuk kami ke depannya. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Monggo selanjutnya Bu Nini Wahida. Yang lain monggo bisa bergantian raise hand-nya Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi nama wabarakatuh. saya Nini Wahida. Saya sekarang tugas di KUA Kecamatan Sarang 2 sebagai penyuluh agama Islam ahli pertama. Untuk harapannya di agenda 3 ini, semoga saya dan teman-teman yang lain dapat menyelesaikan kegiatan pembelajaran dengan baik dan sukses. Oke, nggih, matur nuwun Bu Nini. Lanjut Pak Sus Kurniawan. Baik, perkenalkan nama saya Sus Kurniawan. Saya ditempatkan di MTS Negeri 3 Pemalang, jabatan sebagai guru BK. Untuk harapannya, semoga pembelajaran lancar, bisa memahami manajemen ASN dan smart ASN, kemudian bisa menyelesaikan Latsar CPNS dengan baik. Terima kasih. Amin. Nggih, matur nuwun Pak Sus. Panggilannya siapa Pak? Pak Sus itu Pak atau Pak Wawan atau Pak Pak Wawan Sus? sebenarnya Bu, tapi satu kelompok ada yang namanya Wawan, jadi Oh, biar gitu. gampang Sus saja. Ya, Jadi terima Pak kasih Bu. Sus aja ya. Ya, Oke. terima kasih Bu. MTSN 3 Pemalang itu mana Pak? Pemalang bagian gunung Bu, Oh, selatan. oh Ya, selatan. Nggih, nggih. terima Oke, kasih. nggih. Lanjut Pak Riza. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Falavi, tempat kerja di kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap untuk jabatan pengawas jaminan produk halal. Hmm. Harapannya, Harapannya. harapannya semoga pembelajaran ini ke depannya dipermudah dan bermanfaat bagi kami semua. Amin. Amin. Lanjut Pak Nur Surya Aditama. Baik Ibu, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Ibu. Pagi. Perkenalkan, nama Pak saya Riza Nur mungkin Surya bisa di lower Aditama. hand. Oke. Untuk jabatan sebagai penghulu di KUA Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan Ibu. Nah, Bojong Pekalongan deh. Ya, kemudian untuk harapannya, untuk semoga diberikan kemudahan dan selalu diberikan kewarasan dalam mengikuti pembelajaran agenda 3 dan agenda berikutnya sampai akhirnya pada tahapan klasikal itu selesai Ibu. Terima kasih. Oke, Pak Nur Surya. Ini ada point of value-nya Pak, menjaga kewarasan dan kebahagiaan. Yang menjaga kewarasan nggak hanya jenengan loh Pak. Saya juga sama. Ini kebetulan aja saya hari ini nggak seminar itu kayak Pak Darwi itu hari ini seminar masih ngajar 2 kelompok. Oke, lanjut Pak Muhammad Arizatul, disilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arizatul Fatah. Asal dari Klaten. Bertugas di KUA Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten sebagai penghulu ahli pertama. Harapannya adalah di agenda 3 ini saya dan teman-teman bisa memahami materi yang disampaikan secara maksimal serta bisa mengamalkan di kehidupan sehari-hari khususnya ketika bekerja sebagai ASN. Terima kasih. Oke, siap Pak. Nanti akan bisa Pak. Nanti panjenengan tidak hanya mengamalkan ya, tetapi nanti akan mengaktualkan.
akan mengimplementasikan sing jenenge nilai-nilai berakhlak. Jadi nilai-nilai berakhlak itu tidak hanya jenengan itu hafal berakhlak iki ono berorientasi pelayanan, ono harmonis, ono akuntabel dan seterusnya, tetapi nanti itu memang betul-betul akan direalkan di dalam yang namanya jenengan menyusun rancangan aktualisasi yang nantinya akan Bapak dan Ibu aktualkan dan nanti akan dibuat yang namanya laporan aktualisasi. Oke, lanjut Pak Muhammad Lutfi Hakim. Baik, terima kasih atas waktunya, Bu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Hakim. Saya penempatan di KUA Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Kebumen, sebagai penghulu ahli pertama. Harapannya semoga saya diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam mengikuti dan memahami serta mengamalkan pembelajaran agenda ketiga hari ini, Bu. Terima kasih. Oke, oke, lanjut Bu Nurul Watul Umayyah. Oke, perkenalkan nama saya Nurul Atul Umayyah, asalnya dari Rembang, penempatan di MTSN 3 Rembang sebagai guru bahasa Indonesia. Harapannya pada pembelajaran agenda 3 ini kami semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar, dalam memahami materi yang ada, dan nanti di agenda selanjutnya juga diberikan kemudahan dan kelancaran sampai selesai. Gitu. Oke, matur nuwun Bu Nurul. Oke, lanjut Bu Nur Faridah. Belum tahu. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nur Faridah dari KUA Doplang, Blora, bertugas sebagai penyuluh agama Islam ahli pertama. Untuk harapannya semoga kita semua diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga kesehatan Ibu dalam mempelajari agenda 3 seperti itu. Semoga semuanya sukses hingga mendapatkan gelar PNS semuanya. Amin. Oke, amin. Lanjut Pak Muhlifain Zulfikar. Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Zulfikar dari UIN Raden Mas Surakarta sebagai perangkat komputer. Harapannya kami semua diberi kesehatan, kelancaran dalam memahami materi sehingga kami semua lebih paham akan kedudukan dan peran PNS. Terima kasih, Ibu. Oke, matur nuwun. Lanjut Bu Suandra Pratiwi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ratna, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Sondara Pratiwi, biasanya dipanggil Dara. Saat ini saya bertugas di KUA Gamping, Sleman, Yogyakarta sebagai penyuluh agama Islam. Terus harapannya mungkin sama dengan teman-teman yang lain, diberi kelancaran hingga akhir kegiatan dan dapat mengaplikasikan semua materi di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut bulan dari Nur Sabila. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Saya Wulan dari Nur Sabila. Oke. Biasa dipanggil Wulan. Saya formasi pengawas jaminan produk halal di kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Harapannya semoga diberi kelancaran, kemudahan, dan kesehatan sampai selesai pelaksanaan latsar sehingga bisa lolos menjadi PNS 100%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ibu Siti Muhimatun Nafinga. Baik. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Ratna dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Siti Muhimatun Nafiah. Nama panggilannya Nafi. Saya ditugaskan di MTS Negeri 2 Kota Magelang sebagai guru SKI. Untuk harapannya, semoga saya bisa menikmati proses latsar dengan baik sehingga bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik dan mengingat kembali bahwa lepas ya kayaknya ya. Cek apakah? Iya, masih lanjut. Iya Bu. Oh ya, terputus ya Bu. Nggih. Oh ya. Saya ulangi, harapannya semoga saya bisa menikmati semua proses latsar ini dengan baik, mengingat kembali bahwa ini adalah yang saya impikan dan saya perjuangkan
kemarin-kemarin gitu. Jadi semoga bisa melaksanakan tugas dengan baik, bisa melaksanakan isu yang nantinya saya pilih. Begitu Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini luar biasa ya. Nanti kalau ngelentruk pas masa Latsar ini ya Bapak dan Ibu ingat perjuangan panjenengan untuk bisa sampai di titik ini. Perjuangan pada saat panjenengan tes dan seterusnya ya nanti itu bisa menjadi penyemangat Bapak dan Ibu karena memang ini proses suka tidak suka gitu ya, mau tidak mau, terpaksa atau tidak terpaksa Bapak dan Ibu harus melalui proses ini karena ini kan istilahnya kalau CPNS itu kan masih masa probation atau percobaan itu ya. Maka di 1 tahun ini nanti Bapak dan Ibu ya diawali dengan kegiatan Latsar ini ya nanti panjenengan akan melakukan mengaktualkan nilai-nilai berakhlak di satuan kerja panjenengan yang nanti ketika Latsar selesai pun Bapak dan Ibu juga tetap harus melaksanakan ya tetap mengaktualkan nilai-nilai berakhlak karena panjenengan itu masih dipantau, dinilai untuk nanti layak tidak CPNS ini nanti menjadi seorang PNS yang tadi sudah disampaikan 100% tadi. Itu nggih, tetap semangat Bapak dan Ibu semuanya. Oke, saya juga pernah mengalami seperti jenengan itu. Dan kalau zaman dulu kan eranya tidak era online ya, eranya ya era offline itu malah dari jam 5 subuh itu sudah jam 4 itu sudah dioyak-oyak panitia itu ya untuk sholat subuh berjamaah dan seterusnya. Oke, lanjut Ibu Tiana Nur Safina, monggo silahkan. Baik, Ibu dan teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Tiana Nur Safinah, dipanggil Tiana. Saat ini saya bertugas di KUA Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk harapannya, mungkin sama dengan teman-teman yang lain, terlebih lagi kita udah berhasil di titik ini. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, baik secara fisik maupun mental. Itu. Amin. Nggih. Lanjut Bu Ririn Indriani. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Perkenalkan, nama saya Ririn Indriani. Saya berasal dari Mandua, Yogyakarta sebagai guru BK. Harapannya sama dengan teman-teman, semoga diberi kelancaran, kemudahan untuk mengimplementasikan hasil pembelajaran kali ini dan dilancarkan sampai aktualisasinya. Begitu Ibu, terima kasih. Oke, lanjut Bu Rosa Suci Cantika. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bisa dipanggil Cantika. Saya berasal dari Pekalongan, mengajar guru prakarya dan wirausahaan. Harapan saya semoga ya, seperti sama teman-teman dilancarkan segalanya, mudahkan jalannya dan diberi kesehatan terus sampai nanti klasikal dan bisa menjadi NL dan teman-teman lainnya juga. Dan ilmunya bisa berguna untuk seterusnya sampai pensiun. Amin, amin. Itu Matur nuwun. saja cukup. Matur nuwun Bu Rosa. Monggo lanjut Pak Aji Budirianto. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Aji Budirianto, berasal dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Saya ditempatkan di MTS Negeri 2 Banjarnegara sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Harapan saya semoga saya bisa mengelola waktu dengan baik karena agenda Latsar ini berbarengan juga dengan PPG. Semoga saya bisa mengelola waktu sehingga tidak ada yang tertinggal. Ya, seperti itu. Nggih. Amin, Pak Aji nggih. Nggih lanjut Bu Zuroh. Ya, Ibu, suara saya terdengar nggak, Bu? Terdengar, Ibu. Oh, nggih. Nggih, terima kasih Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zur Ahrisa Ruskistiana Aulia, bisa dipanggil Risa. Saya ditempatkan di Mandua, Yogyakarta sebagai guru SKI, sama seperti Mbak Ririn tadi. Kemudian harapan saya semoga saya dan teman-teman bisa mengikuti seluruh kegiatan Latsar
sampai akhir, sampai bisa dinyatakan lulus, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, kemudahan sampai lulus, dan juga bisa menjaga mood dari pengajar juga nggih. Mudah-mudahan Bu Ratna juga tidak kesulitan menyampaikan materi, kami semua bisa mengerti dengan baik gitu. Jadi kita semuanya bisa happy, bisa sukacita terus. Oke. Terima kasih. Nggih, insya Allah nggih. Lanjut Bu Zidna Ilma Nafiah. Baik, Bu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zidna Ilma Nafiah, biasa dipanggil Zidna. Saat ini di MTS Negeri 4 Tegal sebagai guru BK. Harapannya adalah kita semua bisa mengikuti lacar ini sampai selesai dengan mudah, dengan diberi kebahagiaan selalu. Semoga bisa lulus semuanya. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Nggih. Matur nuwun, lanjut Pak Arif Furqon. Ya, terima kasih Bu. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Furqon, asal Brebes. Saat ini ditempatkan di Manta Malang sebagai guru matematika. Harapan pembelajaran hari ini, semoga kegiatan hari ini lancar dan kami dapat memahami materi yang diberikan dengan baik dan dapat mengamalkannya. Terima kasih Bu. Terima kasih ya. Oke. Sudah semua nggih? Oke. Baik, Maaf, siapa yang belum? Bu Habibatun Naimah ya? Oh nggih, lah pakainya tepuk tangan kok Bu. Saya jadinya bingung nggih. Monggo silakan enggak apa-apa. Assalamualaikum Nggih, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibatun Naimah, ditempatkan di MTS Negeri 3 Grobogan sebagai guru bahasa Indonesia. Saya mohon izin dari grup 2 untuk gabung ya Ibu, karena sama dengan Pak Aji nanti saya jam 1 ada jadwal untuk PPG. Dan harapan saya dengan adanya 2 kegiatan yang bersamaan ini saya bisa membagi waktu dengan baik, kemudian bisa mengikuti pelajaran dengan baik sehingga nanti bisa mengabdi pada negeri sesuai dengan harapan dari pemerintah. Dan semoga selalu diberi kesehatan karena ini saya sudah radang tenggorokan, jadi agak kurang jelas suara saya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ya, jaga kesehatan, enggak apa-apa. Kalau saya yang ngajar sambil minum enggak apa-apa. Yang penting nggak makan nasi gitu ya. Nek sambil minum air putih karena apalagi kalau jenengan duduk lama, kalau jenengan itu masih mending Bapak dan Ibu. Kalau pengajar itu yang kadang itu pagi sampai sore duduk terus gitu ya. Oke. Oke, baik Bapak dan Ibu nggih, matur nuwun atas perkenalan singkatnya. Bapak dan Ibu nanti kita akan berproses bersama ya. Prinsipnya kita nikmati saja ya rangkaian kegiatan Latsar ini Bapak dan Ibu karena memang ini sudah menjadi ketentuan begitu nggih dari Lembaga Administrasi Negara nggih sebagai salah satu proses yang memang perlu kita lalui bersama-sama itu ya, tetapi Bapak dan Ibu bikin enjoy saja. Jangan dibayangkan yang namanya seminar besok, ini seminarnya tanggal berapa tuh angkatan 20 ini saya ngepek sih. Tanggal tanggal 20 itu kalau terjadwal kayaknya tanggalnya masih lama. Masih seminar. Oh, ini periode 4 ya. Periode 3 ding ya. Ini periode 3 ya. Jadi kan Periode angkatan 4. periode 4. Ke periode 4 itu enggak ya tanggal 18 Agustus. Yang periode 3 itu yang besok tanggal 18 Agustus ya. Jenengan kan jenengan masih 25 nanti di tanggal 25 nggih. Ya masih beberapa saat ya nanti untuk proses kegiatan pembimbingan tentunya kurikulum begitu yang didesain oleh LAN itu tidak terus secara tiba-tiba panjenengan menyusun yang namanya kayak kalau dulu kita kuliah itu bikin proposal skripsi atau apa ya, tetapi ketika panjenengan menyusun yang namanya rancangan aktualisasi sebenarnya sudah dibekali dari awal ya dengan para teman-teman fasilitator baik pada agenda 1 dan agenda 2 dan nanti ditambahkan pada agenda 3 ini termasuk nanti
penugasan yang saya berikan nanti pada agenda 3 ini sebenarnya adalah untuk menggiring Bapak dan Ibu ya pada saat penyusunan rancangan aktualisasi. Maka kami harapkan nanti pada pembelajaran agenda ketiga ini presentasi tugas dan seterusnya itu tidak untuk memberikan justifikasi nilai kepada Bapak dan Ibu, tetapi justru pada aspek proses ya konfirmasi terkait tentang misalnya apakah ketika Bapak dan Ibu merumuskan identifikasi isu itu kalimatnya sudah sesuai atau belum dan seterusnya. Yang itu nanti akan kita bahas bersama ya di dalam kegiatan agenda ketiga ini. Oke, baik Bapak dan Ibu, ini mungkin saya lanjutkan paparannya ya. Bapak dan Ibu lupa saya tadi sambil saya mungkin bisa minta tolong salah satu ya bisa melakukan screenshot gitu ya barang 4 atau 5 slide gitu nanti kalau pas saat saya menjelaskan gitu ya nanti bisa dikirim japri ke saya karena saya juga butuh untuk apa ya istilahnya bukti fisik mengajar karena pengalaman saya screenshot sendiri itu nanti slide-nya bolak-balik tapi nanti besok kalau yang disinkronus 2 3 saya bisa sendiri karena bisa saya mungkin dibantu salah satu tidak perlu harus dari kelompok 3 atau kelompok 4 monggo silakan hanya screenshot layar aja gitu. Oke, Ibu, saya Oke screenshotkan. Pak Iqbal nggih. Matur nuwun Pak nanti boleh dijadikan satu dulu di Word gitu nggak apa-apa Pak. Oke matur nuwun nih Pak sebelumnya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Kalau ada yang screenshot, saya nanti tinggal fokus ke paparan saya dan buka Padlet dan seterusnya. Baik Bapak dan Ibu, ini untuk mengingatkan kita kembali ya, karena memang hari ini kita masuk pada agenda yang ketiga. Nggih, Bapak dan Ibu tentunya kemarin di agenda ke-1 siapa pengampunya Bapak dan Ibu? Pada agenda 1 siapa kemarin yang ngampu? Pak Muflis, Bu. Pak Mukhlis. Oh Pak Mukhlis, nggih, untuk sikap perilaku bela negara. Sudah sampai pada Bapak dan Ibu ke analisis isu kontemporer sudah nggih? Sudah sampai Sudah. pada identifikasi isu yang ada di instansi panjenengan boten. Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke, artinya nanti kalau isu-isu itu memang masih relevan, data faktanya masih ada gitu ya. Nanti bisa Bapak dan Ibu lanjutkan gitu. Lanjutkan untuk ditugas hari ini tidak apa-apa. Terus berikutnya, apakah sudah sempat juga disampaikan gitu ya atau mungkin dipraktekkan terkait tapisan isu, penapisan isu Bapak dan Ibu? Sudah. Sudah. Ya. Dengan menggunakan apa? Kemarin kita sambil review dulu. APL itu ya Bu. G, betul. APKL dan USG. Oke. Kemarin panjenengan ya nanti ini sekaligus saya sambungkan ya. Nopo sih wingi agenda siji kon gawe koyo ngono. Nanti itu kepake. Pada saat jenengan menyusun rancangan aktualisasi, step pertama itu memang yang namanya environmental scanning. Atau panjenengan peduli terhadap permasalahan isu-isu yang ada di lingkungan sekitar Bapak dan Ibu. Ya, isu-isu tersebut nantinya ya kalau di rancangan aktualisasi itu jenengan minimal 5. 5 isu nanti akan jenengan tapis. Tadi sudah saya sampaikan. Penapisan isunya nanti pertama pakai APKL dulu. Dari 5 isu yang jenengan sudah identifikasi, kemudian nanti tapis dengan APKL, tentukan yang 3 tertinggi. Nah, dari 3 tertinggi tersebut nanti Bapak dan Ibu ya akan ditapis lagi dengan menggunakan USG. Maka dari hasil USG tadi jenengan ketemu sing jenenge core isu. Nah, satu core isu itu nanti Bapak dan Ibu perdalam lagi. Kemarin sudah diajari yang namanya fishbone Bapak dan Ibu. Sudah. Nah, maka ketika Bapak dan Ibu melakukan analisis fishbone itu adalah satu core isu yang terpilih. Dalam rangka apa? Dalam rangka memperdalami core isu. Oh, ternyata permasalahannya di mana?
apakah kaitannya dengan orangnya atau kaitannya dengan materialnya dan seterusnya, yang harapannya nanti panjenengan semua di sini adalah seorang CPNS bisa memberikan sebuah solusi. Jadi tidak hanya fokus pada halah permasalahan yang kantor kuakeh. Kuwi kok koyok ngene iki kok yang tidak sekedar itu, tetapi kontribusi nyata panjenengan nanti ditunggu. Tadi di awal jenengan banyak yang menyampaikan. Saya harus akan bisa mengimplementasikan hasil latsar ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tantangan ini nanti Bapak dan Ibu wujudkan dalam bentuk rancangan aktualisasi. Oke ya, itu hasil dari agenda 1. Nah, kemudian yang kedua, nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Siapa fasilitatornya kemarin? Pak Mutadi, Pak. Pak Pak Mutadi. Mutadi. Dengan Pak Mutadi sudah dibahas kata kunci indikator dari berorientasi pelayanan itu apa aja. Ada sudah kan? Akuntabel itu apa? Kompeten itu apa? Harmonis apa? Loyal, adaptif, kolaboratif. Nanti Bapak dan Ibu, pada saat panjenengan menyusun yang namanya rancangan aktualisasi, yang namanya nilai-nilai dasar berakhlak ini tidak hanya sekedar jenengan hafal, tidak hanya jenengan itu tahu, tetapi nanti nilai-nilai dasar berakhlak ini diaktualkan pada kegiatan yang digagasan kreatif. Gagasan kreatif jenengan adalah optimalisasi media pembelajaran berbasis digital misal. Maka ketika panjenengan melaksanakan optimalisasi untuk mengimplementasikan media pembelajaran di kelas, Bapak dan Ibu akan melaksanakan tahapan kegiatan. Mungkin nomor 1 koordinasi pada guru semapel yang lebih senior gitu kan. Maka ketika panjenengan melakukan koordinasi, melakukan konsultasi dengan mentor, dengan guru senior, panjenengan di situ sudah mengimplementasikan apa yang namanya kolaboratif dan harmonis. Ini nanti jenengan harus jeli. Nilai-nilai berakhlak ini per tahap kegiatan nanti harus jenengan identifikasi. Lebih banyak, lebih baik. Oke ya. Ini nanti kaitannya pada yang namanya rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS. Jadi 3 agenda di kegiatan latsar ini Bapak dan Ibu tidak lepas satu persatu. Tetapi yang disampaikan Pak Muhlis, yang disampaikan Pak Mutadi ini nanti Bapak dan Ibu dan nanti saya itu nanti akan terangkum semuanya dalam yang namanya rancangan aktualisasi. Begitu nggih. Kemudian agenda ketiga ini tentang kedudukan dan peran PNS. Nah, nanti akan kita bahas hari ini dan habituasi. Habituasi ini nanti yang akan panjenengan laksanakan 30 hari selepas panjenengan seminar rancangan aktualisasi. Jadi ketika panjenengan merancang menyeminarkan rancangan aktualisasi sudah diberi masukan oleh penguji, nanti Bapak dan Ibu aktualkan di dalam waktu 1 bulan. Selanjutnya nanti bikin yang namanya laporan, terus jenengan hadir ke BDK Semarang untuk melakukan kegiatan klasikal. Yang nanti salah satu kegiatan klasikalnya adalah seminar laporan aktualisasi. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan, satu rangkaian besar kegiatan Latsar CPNS ini Bapak dan Ibu. Bisa dipahami, J? Mohon maaf kalau saya itu berbicaranya tidak bisa full bahasa Indonesia, Bapak dan Ibu. Tetapi semoga itu ya dengan cara yang memang teknik saya kayak gini, Bapak dan Ibu bisa memahami apa yang saya sampaikan. Oke? Oke ya, belum ada, kita lanjut dulu. Oke, Bapak dan Ibu, jadi ini Bapak dan Ibu untuk sekarang kita masuk pada agenda ketiga. Kalau tadi adalah keterkaitan agenda 3 ya dengan agenda 1, agenda 2, dan agenda keempat.
Kemudian untuk agenda ketiga ini ya tentunya nanti ada dua pokok bahasan ya Bapak dan Ibu sesuai dengan modul yang sudah Bapak dan Ibu pelajari melalui MOOC ya Bapak dan Ibu. Jadi ada dua yaitu pada manajemen ASN dan Smart ASN. Di manajemen ASN ini tentunya nanti Bapak dan Ibu semua saya yakin ya Bapak dan Ibu sudah mengetahui, sudah memahami kedudukan, kemudian peran, hak dan kewajiban, kode etik ASN, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, serta pengelolaan ASN itu sendiri. Tentunya di waktu singkat 90 menit ini Bapak dan Ibu saya tidak akan banyak menyampaikan kedudukan PNS itu apa, peran PNS itu apa, hak dan kewajiban itu apa tidak. Tetapi nanti memang saya ramu di beberapa kegiatan ini ya untuk penguatan-penguatan terkait materi manajemen ASN ataupun Smart ASN. Kemudian untuk Smart ASN ya tentunya ini nanti panjenengan semuanya diharapkan ya memiliki karakter yang efektif, efisien, inovatif dan memiliki kinerja yang bermutu dalam penyelenggaraan program pemerintah, khususnya program literasi digital, ya Bapak dan Ibu, pilar literasi digital sampai pada implementasinya dan implikasi literasi digital dalam kehidupan bersosial dan di dunia kerja. Maka harapan kita semua nanti ya Bapak dan Ibu sebagai Gen Z ya, nanti Bapak dan Ibu bisa mendukung program literasi digital ini ya nanti bahwa akan Bapak dan Ibu implementasikan itu di dalam dunia kerja Bapak dan Ibu atau nanti bisa Bapak dan Ibu masukkan gitu ya di dalam kegiatan yang Bapak dan Ibu laksanakan di unit tugas Bapak dan Ibu masing-masing. Tentunya ini Bapak dan Ibu sasarannya nanti panjenengan semua yang menjadi PNS profesional yang berkarakter dan berlandaskan pada core value ASN berakhlak. Tentunya Bapak dan Ibu tidak hanya cukup memiliki karakter sebagai ASN berakhlak, tetapi nanti Bapak dan Ibu dapat melaksanakan tugas jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik. Ingat ya Bapak dan Ibu, panjenengan itu memiliki peran itu ya sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian pelayan publik dan juga perekat serta pemersatu bangsa. Artinya apa Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu tidak hanya sekedar Bapak dan Ibu bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tetapi Bapak dan Ibu juga sebagai pelaksana kebijakan publik. Maka Bapak dan Ibu monggo dipikirkan kembali kalau masih ada yang mamang. Saya mau lanjut nggak ya Bu CPNS-nya itu? Saya nggak bisa Bu jadi orang itu yang diatur-atur waktunya. Berangkat kerja kok harus misalnya kalau yang di madrasah itu jam 7 sampai jam setengah 3. Hari Sabtu nggak libur lagi. Kalau misalnya yang di kantor itu harus absen jam setengah 8 sampai jam 4, kalau hari Jumat sampai setengah 5, misalnya Bapak dan Ibu tidak bisa melakukan hal-hal seperti itu, monggo silahkan mengajukan pengunduran diri. Karena tentunya kita sebagai CPNS ya, kita sebagai pelaksana kebijakan publik ya kita harus taat aturan, utamanya kalau di kita adalah di Undang-Undang ASN, itu harus kita patuhi. Kemudian sebagai perekat dan pemersatu bangsa juga. Jadi kita sebagai seorang ASN, sebagai seorang CPNS ya, sebagai seorang PNS ini juga mengingatkan diri saya sendiri ya. Jangan menjadi orang yang memecah belah persatuan karena Bapak dan Ibu ini memang sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Mungkin Bapak dan Ibu saat ini gitu ya merasakan saya menjadi PNS itu ya sudah mengalami beberapa kali pergantian presiden Bapak dan Ibu. Tentunya setiap penggantian kepemimpinan itu juga memiliki perbedaan dan ya semuanya harus kita nikmati. Maka nanti Bapak dan Ibu juga kemungkinan ya entah beberapa tahun lagi itu ya juga nanti kan pasti akan ada perubahan kebijakan ya tentunya ketika ada pimpinan yang baru di negeri ini itu juga nanti akan mempengaruhi entah itu kinerja, entah itu penghasilan dan seterusnya dari seorang PNS tersebut. Nah, kemudian Bapak dan Ibu ini skenario pembelajaran. Ini sama Pak, mungkin tadi Pak Aji ya dari yang kelompok 1. Nanti Bapak pembelajarannya ikut ini Pak, tapi nanti monggo untuk penugasan nanti bisa
dengan teman di kelompoknya, Pak. Insya Allah penugasan baik pada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ini kami pengajar sudah menyamakan. Malah nanti Pak Haji yang di kelompok 1 ya nanti mungkin bisa ya menyampaikan itu ya nanti bisa komunikasi dengan teman di kelompoknya karena memang sebenarnya penugasannya sama. Jadi skenario pembelajaran di kegiatan agenda 3 ini Bapak dan Ibu akan kita lakukan kegiatan sinkronusnya 3 kali. Hari pertama adalah hari ini. Hari ini hari pertama sinkronus pada agenda ketiga atau kalau di pembelajaran yang secara utuh dari agenda 1 ini kita memasuki pada hari ke-10. Oke. Kemudian untuk kegiatan pada hari pertama ini atau hari ini nanti kita hanya 2 jam pelajaran Bapak dan Ibu, tapi mungkin nanti agak molor dikit gak apa-apa ya karena jenengan juga santai, saya nggak ngajar di kelompok lain. Kalau nggak saya ngajar di kelompok lain, biasanya saya cepet-cepet gitu ya karena selak ditunggu yang lain. Karena ini enggak, mungkin nanti kita agak molor sedikit nggak apa-apa lah sampai jam 10. Kemudian nanti di kegiatan sinkronus ya Bapak dan Ibu ya nanti akan saya nanti setelah ini akan menyampaikan nanti brainstorming dulu ya tanya jawab terkait kemarin Bapak dan Ibu kegiatan MOC-nya seperti apa. Kemudian nanti ada pengecekan pemahaman Bapak dan Ibu untuk kami ya. Nanti ada menggunakan kuisis nanti sudah kami siapkan. Kemudian nanti untuk kegiatan asinkronusnya, Bapak dan Ibu, karena untuk kegiatan asinkronus pada hari pertama ini cukup panjang, 10 jam pelajaran ya Bapak dan Ibu, maka nanti tugas individunya 2 Bapak dan Ibu. Kalau mungkin yang sebelumnya itu lebih banyak tugas kelompok, karena ini agenda 3 ini sebagai pintu masuk untuk ke rancangan aktualisasi, maka di agenda ketiga ini nanti lebih banyak tugasnya adalah tugas yang individu. Jadi yang untuk hari ini nanti ada menyusun learning journal ya seperti biasanya hanya agak berbeda. Kalau yang pada agenda-agenda sebelumnya Bapak dan Ibu learning journalnya adalah dengan voice note ya Bapak dan Ibu. Nanti untuk agenda ketiga ini ya menunjukkan salah satunya Bapak dan Ibu adalah seorang smart ASN. Maka nanti Bapak dan Ibu menyusun learning journalnya dengan video. Kemudian nanti LK2-nya nanti Bapak dan Ibu mengaitkan Bapak dan Ibu kan sudah punya isu-isu identifikasi isu lah. Nanti Bapak dan Ibu ini tapi secara umum dulu ya nanti Bapak dan Ibu bikin konten video dengan judul Aku, Instansiku, dan Rencana Kontribusi dalam Mewujudkan Smart Governance. Ini 2 tugas individu. Tapi saya set, Bapak dan Ibu, karena kebetulan besok hari kedua kita itu Senin, maka penugasan untuk asinkronus hari pertama ini saya batasi sampai hari Sabtu malam. Jadi tidak nanti malam, tidak hari ini sampai jam 9, tetapi besok, sampai besok jam 9. Kemudian nanti untuk tugas kelompoknya ya Bapak dan Ibu ini juga nanti sebagai pengalaman belajar Bapak dan Ibu supaya nanti Bapak dan Ibu karena nanti agenda ketiga pada saat jenengan menyusun yang namanya rancangan aktualisasi diidentifikasi isu, adik-adik semua harus mengidentifikasi. Isu ini terkait manajemen ASN atau smart ASN. Dan ini nanti juga akan adik-adik tuliskan di RA. Itu untuk hari pertama. Untuk hari kedua tentunya besok akan kita lakukan besok di hari Senin adik-adik semuanya nanti di hari Senin nanti kita akan mengulas yang diulas hanya yang di tugas kelompok ya yang di tugas kelompok kemudian nanti ada pembahasan termasuk penguatan materi. Nah, kemudian nanti pada hari kedua ini nanti akan ada tugas asinkronus lagi ya sama menyusun learning journal lah yang tugas individu keempat atau LK5 ini ya adik-adik semua ini justru yang terpenting pada analisis isu aktual terkait manajemen ASN dan smart ASN. Upayakan nyusun LK5 ini isunya adalah isu yang nanti akan adik-adik tulis dalam rancangan aktualisasi.
Nanti hari ketiga kita akan ya penguatan materi lagi termasuk nanti paparan tugas individu. Nanti untuk hari ketiga kayaknya nanti saya semua yang ngajar sebentar. Untuk hari Selasa itu kalau tidak salah karena modelnya itu adalah, oh betul. Untuk hari Selasa karena nanti modelnya klasikal ya baik pada kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3 dan 4 nanti semuanya bersama-sama nanti dengan saya di hari Selasa pagi. Jadi nanti di hari Selasa pagi ya Bapak dan Ibu upayakan LK 5 itu sudah fix. Artinya sudah fix untuk dipaparkan. Kalau panjenengan nanti butuh masukan dari saya dan teman-teman, ya nanti di hari ketiga Bapak dan Ibu lakukan paparan. Monggo sampai sini dulu, sampai dari skenario pembelajaran ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilahkan. Monggo, ada yang mau ditanyakan dulu untuk skenario pembelajaran pada agenda yang ketiga. Belum ada? Ini, Bu. Ada yang mau bertanya? Pak Aditama? Ibu, banyak terkait dengan tugas. Ye. Ada Ibu. Pak, Pak, mungkin Kondisi kameranya terkait dimatikan, dengan Pak. tugas Agak kelompok putus-putus ya, Pak. dan tugas. Pak, agak putus-putus. Ya. Nah, matikan dulu kameranya, nggak apa-apa. Oke, monggo, Bapak. Terkait dengan tugas kelompok dan tugas individu yang LK5, Ibu, terkait dengan analisis isu secara umum maupun unit kerja masing-masing, itu apakah ada format yang nanti kita bisa biar terarah? Ada, Pak. Nanti panjenengan bisa buka di BLC ya. Di BLC sudah saya siapkan semua untuk template penugasannya, Pak. Belum buka BLC, Ji. Eh? Oke, nanti dilihat aja. Di situ sudah saya siapkan semua hari ke-10, 11, 12 sudah ada semua. Oke. Baik, Gitu Ibu. nggih, Pak. Terima kasih, Oke. Bu. Sami-sami. Oke. Baik, Bapak dan Ibu. Sekarang Bapak dan Ibu, karena kemarin Bapak dan Ibu sudah melakukan kegiatan MOOC, nggih. MOOC, maka silahkan sebentar saya kasih link Padlet. Oke, saya berikan link Padlet ya Bapak dan Ibu. Nanti akan ada 2 pertanyaan Bapak dan Ibu. Akan ada 2 pertanyaan terkait pembelajaran Bapak dan Ibu di agenda ketiga melalui MOOC. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana pengalaman Bapak dan Ibu saat mempelajari agenda 3 secara mandiri melalui MOOC. Yang kedua pertanyaannya apakah ada kesulitan atau justru ada hal-hal yang memudahkan saat proses belajar di MOOC. Monggo silahkan Bapak dan Ibu klik link yang ada di chat room. Nanti Bapak dan Ibu silahkan cara mengisinya tinggal add komen dari 2 pertanyaan yang sudah saya sampaikan. Kemudian jangan lupa kalau yang belum pernah pakai Padlet, nanti Bapak dan Ibu ketika sebelum mengirimkan komennya dilihat dulu namanya diganti. Oke, monggo silahkan Bapak dan Ibu. Saya sambil izin ke belakang dulu sebentar. Oke.
Oke, Bu Wulandari sudah. Oke, silahkan yang lain ya, tinggal add komen di sini, kemudian Bapak dan Ibu tuliskan. Bapak dan Ibu mungkin sambil apa namanya, sambil Bapak dan Ibu belajar gitu ya. Sebelumnya sudah ada yang pakai ini, mungkin sudah pernah ada yang pakai Bapak dan Ibu. Ini kalian apa pas ada yang buat ibunya bawa sih ya, itu uangnya diganti. Ya. Apa tau kowe? Ada apa? Ya. Ya, ya. Mohon maaf Ibu, boleh minta ditampilkan untuk barcode-nya kembali karena ini saya terpental. Oh, anu, nggih, ini saya kirim link aja Ya. nggih. Oh, tadi Oh sempat iya baik, keluar terima nggih. kasih. Nggih. Nggih. Nggih, nggih. Ya, sebentar. Matur suwun Ibu. Nggih. Ya, sambil kita buka. Oke, Bapak dan Ibu, pengalaman Bapak dan Ibu.
Oke, ya. Ya, ada video, ada e-book ya terkait manajemen ASN dan Smart ASN. Mungkin besok akan Bapak dan Ibu buka lagi ya ketika Bapak dan Ibu nanti menyusun penugasan ataupun menyusun rancangan aktualisasi. Kemudian ini ya beberapa kesulitannya ya kaitannya jaringan tentunya. Kemudian kemudian ini kalau modulnya memang cukup banyak sekali gitu Bapak dan Ibu materinya gitu ya. Nah, poinnya itu apa sebenarnya itu ya. Kemudian oh ini Pak Wawan ini yang di BLCO. Enggak Pak, jadi di kami itu ya yang itu tadi yang saya tanyakan MOOC hanya mungkin saya konfirmasi ya Pak Wawan memang karena jujur Bapak dan Ibu sebenarnya untuk penggunaan learning management system ya yang di kegiatan blended ini sebenarnya adalah dari Kolabjar dari LAN. Hanya ternyata kolabja dari Lembaga Administrasi Negara ini kolab beberapa angkatan ya yang bisa itu kemarin hanya di periode satu saja yang 6 angkatan hanya bisa satu angkatan atau di angkatan pertama itu pun hanya sampai hari ke 13. Hari ke 13 sampai setelahnya itu juga sudah tidak bisa lagi. Maka sebenarnya kami dari BDK Semarang pun betul Pak, saya sebagai media iswaranya juga agak pusing juga kemarin ketika buka BLC gitu ya. Maka informasi dari panjenengan sebagai pengguna, informasi dari kami Widya Iswara, akhirnya besok yang di periode 5 ini sudah kita tata Pak. Insya Allah tidak bingung ya. Jadi mohon maaf gitu ya atas ketidaknyamanan Bapak dan Ibu ya karena memang pada periode 1, 2, 3, dan 4 ya istilahnya kami sebenarnya memang tidak menyiapkan BLC. Jadi kayak persiapan BLC-nya itu secara tiba-tiba gitu karena kami itu kemarin sebelum pelaksanaan LATSA BDK itu sudah persiapan segala sesuatunya itu adalah di Kolabjar ya, termasuk membuka kelas dan macam-macam sudah dilaksanakan. Ternyata kita tunggu Kolabjarnya kolab dan ada himbauan dari LAN untuk bisa menggunakan LMS masing-masing ya. Karena kemarin itu penggunaan LMS masing-masing belum diseragamkan dari seluruh angkatan, maka termasuk penugasan itu masing-masing pengajar memberikan ruang sendiri terus tidak urut semrawut gitu ya Pak. Maka dari masukan dari teman-teman, insya Allah nanti kalau panjenengan punya rekan di yang periode 5 dan seterusnya nanti bisa dilihat BLC-nya sudah lebih rapi gitu nggih Pak. Mohon maaf ya namanya baru awal pertama dan BDK Semarang ini luar biasa Bapak dan Ibu 2.700 peserta Latsar ini harus kita habiskan itu semuanya nanti di akhir November sampai Klasika. Maka Bapak dan Ibu bisa membayangkan ya riwahnya teman-teman panitia, teman-teman Widya Iswara itu ya pengajar untuk mengelola Latsar yang sebegitu banyaknya dan di tanggal bersamaan ini kami seperti saya ini tidak hanya punya kelas di Panjenengan tapi punya kelas juga di periode 2 dan di periode 3 periode 1 bahkan katanya yang di periode 1 sekarang sudah kegiatan aktualisasi. Oke, baik Bapak dan Ibu, matur nuwun atas responnya ya. Nanti untuk hasil Padlet nanti biasanya akan saya download, kemudian nanti akan saya sampaikan ke grup. Oke, Bapak dan Ibu, selanjutnya ya ini kuisis ya Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu eh, ketik aja ya, ketik joinmyquiz.com, kemudian nanti Bapak dan Ibu masukkan kodenya adalah ini 38391996. Monggo silahkan.
Bisa Bapak dan Ibu untuk kuisnya? Sebentar, sebentar saya buka. Bisa, Ibu. Bisa nggih? Ya, ini posisinya juga running kok. Nggih. Monggo silahkan Bapak dan Ibu. Ini tidak untuk penilaian ya, tetapi ini untuk mengonekkan dulu materi yang Bapak dan Ibu peroleh pada saat MOOC begitu nggih. Dengan ya ini sudah memang ini karena kurikulumnya juga dari Pusbangkom ya, memang diminta untuk melakukan kuis singkat itu ya. Monggo nanti saya juga tidak akan share hasilnya ya. Cukup nanti Bapak dan Ibu tahu itu ya. Bapak dan Ibu kepemahamannya sudah sampai mana. Monggo silahkan. Oh, gelem sidik. Gelem. Sidik tok kan nek gelem ya ora apa-apa. Ya, monggo melihat nilainya nanti berapa persen, nanti kalau sudah selesai akan ketahuan ya. Artinya Bapak dan Ibu nanti akan bisa tahu, oh ternyata saya dalam memahami modul di Smart ASN ataupun di manajemen ASN masih kurang. Mungkin ini kuis-kuis ini kami sampaikan ya Bapak dan Ibu, karena nanti Bapak dan Ibu di akhir kegiatan blended learning ini, nggih, Bapak dan Ibu nanti Bapak dan Ibu juga akan ada evaluasi akademik yang secara pengetahuan nggih, dilakukan di dalam BLC. Jadi Bapak dan Ibu nanti ya tetap di sela-sela Bapak dan Ibu mengerjakan rancangan aktualisasi dan yang lainnya, nanti Bapak dan Ibu tetap harus memperdalam ya terkait modul-modul di manajemen ASN, smart ASN ataupun yang di berakhlak dan di sikap bela negara, karena nanti akan ada selain rancangan aktualisasi yang diseminarkan, nanti Bapak dan Ibu ada evaluasi akademik yang dilakukan melalui online di dalam BLC.
Sudah selesai Bapak dan Ibu? Sudah ya. Coba pertanyaannya singkat-singkat kok. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya lanjutkan, J. Aku kok rasanya cepet men tuh ini 90 menit. Gak apa-apa ya Bapak dan Ibu kalau nanti kita molor setengah jam, G. Oke, halo. Halo Bapak dan Ibu. Oke, Ibu, ini Halo baru Bu, mengerjakan. masih Karena Ya, ngerjakan boleh Bu, masih ngerjain iki ya, ngerjakan Bu, jawabannya iki karena jawabannya tadi masih sini koneksinya, rasa Bu, rednya Bu. ora usah koneksinya digoleki ning chat GPT lo ya. enggak, Rosa Bu. Suci, pripun Bu Rosa? Asli Bu. Setelah tadi saya buka PLC untuk tugasnya itu Bu, kalau semisalnya mentornya itu masih, bentar saya matiin videonya dulu nggih. Lih, Kalau apa namanya kan saya setelah lihat tugas di BLC, kalau semisalnya yang udah ditunjuk mentor tapi mentornya masih ada di luar kota, itu gimana Bu? Masih penugasan di luar kota terus itu saya bagaimana? penugasannya kapan ning luar kota iki saiki? Ya mungkin yang biasanya kadang-kadang kemarin saya pas mau ngerjain emis ada kepala sekolahnya pernah dari Jumat sampai Yo Sabtu, WA apa telepon yo sampai ora Selasa apa-apa to, gitu. Bu. Ibu, yang penting jenengan laporan by WA. Saya khawatir karena itu yang ditugas ini memang mau tak kaitkan neng nggone RA. Nek jenengan ora konsultasi neng mentor, engko tiwas mbok gawe, jebul mentore rak setuju, mengko jenengan bubrah meneh, ganti meneh neng rancangan aktualisasi, ngono lho Bu. Maka kenapa ke mentor kuwi tujuane iki nyicil, nyicil garap RA. Nek misalnya ora iso komunikasi langsung lewat WA atau lewat telepon. Nek lewat telepon yo matur sik, Pak, saged nelpon Pak, ini mau konsultasi dulu Pak terkait penugasan untuk identifikasi isu misalnya. Ngoten berusaha. Jadi nggak perlu Oh, tatap muka langsung kan bisa. iya, iya, iya. Kan Oh, smart ASN. iya, kalau misalnya kalau mentornya bukan kepala madrasah karena kepala madrasah sibuk gimana itu Bu? Sini kan juga belum ada peresmian, tadinya masih baru PLT, belum ada peresmian kepala sekolah, belum ada Ya nanti kepala yang penting sekolahnya. nanti mentornya yang ditunjuk siapa Bu. Karena nanti itu yang menjadi yang penting itu nanti mentor itu kan sebenarnya ya kemarin saya kan sudah mengikuti seminar rancangan aktualisasi 2 kali Bapak dan Ibu. Jadi peran mentor itu sangat besar dalam kelancaran jenengan seminar. Nek mentornya jenengan itu menyatakan bahwa benar isu ini adalah ada di MTSX. Nah, dan Bu Rosa sebagai guru nanti pasti bisa mengaktualisasikan misalnya seperti itu. Bisa mengaktualisasi nanti kadang-kadang ditanya oleh pengujinya. Lah, mentor ini nyiapkan apa misalnya? Kemarin ada kebetulan dari KUA, deknen kegiatannya ono sosialisasi karo Mbah Mudin, Mbah Mudin. Ditekoki lagi meh sosialisasi mbek Mbah Mudin iki apa ya nganggo online, kan ora mungkin wong sak desa ya dipanggil. Lah kok sapa sing ngekeki konsumsi sampai jawab ah, pertanyaannya sampai ke teknis, maka dijawab oleh mentornya. Nanti pokoknya ada lah konsumsi nanti akan kita siapkan dari KUA. Misal seperti itu. Maka peran mentor di sini betul-betul nanti yang menguatkan panjenengan, yang mendampingi panjenengan. Karena jangan sampai terjadi. Ternyata isu yang jenengan angkat itu adalah isu yang berdasarkan perspektif panjenengan. Atau hanya dari dasar asumsi jenengan. Bisa jadi kan misalnya ini jenengan nulis minat belajar anak rendah. Lu jenengan ngerti kondi Bu. Mentornya nggak menyetujui bisa jadi kan kita nggak tahu. Maka Bapak dan Ibu peran mentor itu di sini. Maka nanti upayakan kalau LK hari ini sih belum 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 ke isu instansi ya. Ini kan baru isu umum ya. Maksudnya umum itu gabungan nanti beberapa dari satu kelompok. Tapi nanti yang LK5, yang hari kedua besok, upayakan itu sudah ngobrol mbek mentor dan kuwi mengko sing meh dikopi lebokke nang RA. Ojo ganti meneh. Nek wingi karo Pak Muhlis kok wis ono, ya itu perdalam lagi nggak apa-apa. Gitu Bu Rosa. Gitu nggih Bu. Monggo. Kalau biasanya mentornya itu ya kepalanya.
Tapi nggak tahu nanti Oh, kalau misalnya itu diberikan kepada waka kurikulumnya, ya bisa jadi juga, nggak tahu itu. Karena terima kasih, Bu. kemarin juga ada beberapa yang diberikan kepada waka kurikulumnya. Ngerti nggih, Bu Rosa? Oke, tadi ini sudah ya amanat pembelajaran untuk pembelajaran agenda 3. Kemudian ini tadi juga sudah. Oh ini. Kemudian nanti Bapak dan Ibu, jadi agenda 3 ini di dalam rancangan aktualisasi nanti ya termasuk nanti tugas yang akan Bapak dan Ibu kerjakan nanti ini kalau kemarin dengan Pak Muhlis Bapak dan Ibu baru sebatas mengidentifikasi isu. Nah, lanjutannya nanti hari ini. Jenengan nanti akan mengidentifikasi isu. Isu ini itu masuk pada manajemen ASN atau smart ASN. Ya, tapi untuk tugas hari ini nanti jenengan kita batasi supaya lebih fokus. Jadi nanti untuk yang kelompok A, ada kelompok A toh? Kelompok A itu 3A, 4A. Nanti sudah dibagi toh kelompoknya kemarin? Satu kelompok ke 10 orang atau 11 orang itu dibagi berapa? 2 toh? Oke, 2 ini nanti sama. Jadi nanti untuk kelompok 3A, 4A, panjenengan mengidentifikasi isu sing khusus manajemen ASN. Tok. Nanti bisa identifikasi isunya karena kan satu kelompok ada 5 orang atau 6 orang gabungan. Saka nggone sopo. Nah, kemudian nanti untuk kelompok 3B dan 4B itu nanti fokus pada smart ASN. Nah, nanti akan berproses Bapak dan Ibu. Pengalaman yang kemarin, ketika nanti Bapak dan Ibu identifikasi ya ono sing kepleset sithik biasa jenenge proses belajar. Misalnya kudune kuwi mlebune isu manajemen mlebune smart atau sebaliknya. Nah, besok kita akan mendalami itu Bapak dan Ibu pada hari Senin gitu ya. Jadi sebenarnya peran agenda ketiga itu adalah di saat jenengan melakukan identifikasi isu. Karena isu yang diangkat itu adalah isu yang terkait dengan manajemen ASN atau smart ASN. Selain itu, agenda 3 itu punya peran. Jenengan adalah seorang ASN, seorang CPNS yang smart. Maka Bapak dan Ibu bagaimana ketika Bapak dan Ibu nanti bisa memberikan ide gagasan inovasinya untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, ini garis besar ya, garis besar yang ada di dalam modul manajemen ASN ya ini nggak mungkin sekian ini saya bagikan ke jenengan ya karena ini cukup banyak sekali ya Bapak dan Ibu. Kemudian ini overview untuk modul Smart ASN. Nah, Smart ASN ya nanti Bapak dan Ibu ini tentunya tentang literasi digital, kemudian nanti tentang pilar literasi digital misalnya di tempat panjenengan itu misalnya ada penggunaan yang tidak atau ada pegawai-pegawai yang belum cakap bermedia digital itu berarti masuk di dalam Smart ASN. Nah, kemudian ini alur pikir, ini perlu saya jelaskan Bapak dan Ibu. Tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa Bapak dan Ibu akan melakukan scanning, environmental scanning. Di sini Bapak dan Ibu akan melakukan identifikasi isu. Dari identifikasi isu, 5 isu itu nanti Bapak dan Ibu harus mengaitkan isu ini bersumber pada smart atau manajemen ASN. Kemudian nanti Bapak dan Ibu tapis ya. Bapak dan Ibu tapis dengan APKL dan USG ketemu yang namanya core isu. Kemudian nanti menyusun yang namanya rumusan isu ya dengan pernyataan negatif. Kemudian jenengan punya satu core isu, Bapak dan Ibu melakukan analisis isu dengan analisis fishbone. Maka agenda ketiga punya peran 2. Di sini, di pertama di deskripsi isu, ketika Bapak dan Ibu mendeskripsikan isu, dia masuk smart ASN atau manajemen ASN.
Karena Bapak dan Ibu adalah CPNS golongan 3, maka ketika mendeskripsikan isu nanti diminta ditunjukkan dampaknya jika tidak diselesaikan. Tentunya ketika mendeskripsikan isu tidak boleh berdasarkan asumsi. Menurut saya, siswa-siswi madrasah aliyah kurang motivasi dalam belajar. Nggak boleh. Tetapi kalimatnya apa? Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh guru bahwa hasilnya bahwa motivasi belajar siswa ini kurang. Atau misalnya 70% siswa pada saat pembelajaran seperti ini. Maka di sini tunjukkan data fakta. Data fakta itu bisa Bapak dan Ibu dapatkan dari Bapak dan Ibu menyampaikan lembar kuesioner. Bisa Bapak dan Ibu dari melakukan lembar mengobservasi, mengamati. Atau Bapak dan Ibu bisa dapatkan dari hasil wawancara dengan rekan sejawatnya panjenengan. Jadi prinsipnya ketika melakukan identifikasi isu berdasarkan data atau fakta, tidak boleh berdasarkan asumsi panjenengan. Nah, maka di sini nanti Bapak dan Ibu pada saat mendeskripsikan isu, deskripsikan. Isu ini adalah fokus pada smart ASN atau manajemen ASN. Dan pada saat jenengan mencari gagasan kreatif, ini Bapak dan Ibu, di sini peran dari manajemen ASN dan smart ASN. Ini lebih cenderungnya adalah ke smart ASN. Karena pada smart ASN ini ya Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu itu menjadi orang yang bisa memberikan ide briliannya, ide kreatifnya untuk menjawab permasalahan yang sudah jenengan bahas tadi pada core issue. Ya, nanti dari gagasan kreatif tadi Bapak dan Ibu wujudkan gagasan itu ya minimal 5, tidak 4 ya. Minimal 5, nanti di LK sudah ada penjelasan lebih lanjut. Nah, dari 5 kegiatan tadi Bapak dan Ibu menyusun tahapan kegiatan. Yang tahapan kegiatan itu tadi saya cerita. Bapak dan Ibu harus mengaitkan dengan substansi mata pelatihan agenda kedua. Nanti kita berproses ke sini. Pada saat nanti LK kelima. Ada pertanyaan dulu di alur pikir ini Bapak dan Ibu. Silahkan. Monggo. Silahkan. Silahkan Bapak dan Ibu. Belum? Saya Ibu. Oke, monggo Pak Wawan. Permisi Bu, konsultasi. Ye. Sebenarnya kan saya sudah mendapatkan suatu isu, tapi Ye. dalam waktu mungkin ya 1 bulan ini apabila masalah itu ditemukan hanya 3 atau 4 itu enggak apa-apa Ibu. Tapi itu yang sering terjadi di KUA saya itu. Ya, nanti cari lagi Pak, karena kemarin ketentuan penyamaan persepsi para penguji dan coach itu mintanya adalah 5. Oh, 5 Bu. 5, walaupun nanti yang lain itu tidak menjadi, kan nanti core isunya tetap 1 yang jenengan selesaikan Pak. Oke. Jenengan ini dari mana tadi Pak? Dari KUA Laweyan. Dari Penghulu. KUA nggih. Ya, Iya. nanti coba dieksplor lagi nggih Pak. Anjay, siap. Itu Pak. Terima kasih. Minimal 5 Pak, karena nanti di tapis pertama itu pakai APKL itu dari 5 atau 6 itu jadi 3 Pak. Oh, ya. Berarti data itu diperoleh sebelum kita mengikuti laser itu berarti boleh, Bu? Ya boleh. Oh Yo iya. justru yo mesti datane yo malah wingi-wingi, makanya jenengan tekok kan jenengan kan gek sesasi ki. Nggih. Gek sesasi kan yo akeh urung ngerti nih toh. Ya kan Nggih, Bu. jenengan sambil tanya-tanya. Nggih. Kemarin Yo, sudah itu saya konsultan dengan Pak Kepala dan itu relevan, banyak juga terjadi gitu. ya nggih. Ya, ya Gitu terima ya kasih. Pak. Nggih, Golek siap. neh yo Pak. Engko nek telu ditapis ping pindho ra iso engko Pak. Oke, Ya, nggih. Bu. Oke, ada lagi? Kalau tidak tak lanjut. Bu, pokoknya lanjut. Kira usah. Waktunya ra cukup. Niku hari Bu Rosa pateni neh anu, kamerane Bu. Jenengan nek berbicara dot-dot toh. Ini kenapa untuk yang hari ke-13, hari ke-14 itu berarti besok Sesuk atau urung gimana? tekan. Sesuk kuwi agenda 4. Saiki niku ge hari ke-10 Bu Rosa. Jenengan kecepeten ya. Oke.
Mau wis tak omongi lho dino iki hari ke-10. Berarti engko ya tugas hari ke-10. Wis ora usah nek mek mbok tonton-tonton tok ya tonton ora apa-apa tapi rasa mbok kerjake sik marai mumet engko. Ya. Oke ya, fokus pada hari ke hari ke-10. Oke. Sekarang Bapak dan Ibu ya, ini karena waktu ya, ini saya sebenarnya biasanya kalau agak lama ini saya ada brainstorming tentang ya video singkat gitu ya. Bapak dan Ibu sekarang penjelasan tugasnya. Kalau tadi yang di awal ini adalah gambaran besar untuk pelatihan, mana tadi? Yang ini tadi, ini adalah yang untuk satu agenda. Satu agenda itu H1 saiki, hari ke-10. H1 ini maksudnya hari pertama agenda 3. Nek hari ini latsar seko pertama, kuwi mlebune hari ke-10. H2 kuwi hari kedua agenda 2, agenda 3. Nek dari dihitung saka pembukaan mlebune iki hari ke-11 terus H3 atau H12 sing ana tugas kuwi sing ana asinkronuse tok, sing hari ke-1 karo hari kedua atau hari ke-10 atau hari ke-11. Nah, sekarang penjelasan tugas bentar, biar Bapak dan Ibu clear sisan, saya tak buka di BLC. Ben kurang kelera-keleru. Untuk materi insya Allah sudah saya sematkan di BLC juga, Bapak dan Ibu ya sudah 3 sinkronus sudah saya sampaikan. Angkatan 20. Oke, sebentar. Saya bukakan nggih, biar nanti nggak keliru. Oke. Betul lagi angkatan 20. Betul ya. Angkatan 20 nanti di sini. Lah iki loh. Halo Bapak dan Ibu, tugasin jenengan 10 ki maksudnya hari ke. Jadi tugasin jenengan sing dikumpulke maksimal dino setu bengi kuwi loro. 10A, B 10B. 10A iki mau isine gawe video. Videone pinten Bapak dan Ibu? Videone pinten? Loro. 2, Bu. Sing siji Baik. napa? Sing Learning. siji learning journal, sing siji aku, instansiku, dan kontribusiku dalam Smart Fermen. Mengko diupload neng medsos, neng Facebook entuk, neng TikTok entuk, neng Instagram entuk. Tapi jangan lupa tag saya, bukan saya terus Bu Ratna pengen tenar boten. Nek neng gone mbok aku mbok tag, aku langsung iso ndelok, iso ngekei apa jenenge like. Tapi nek neng BLC Pak, kula mengke bukake siji-siji ora iso karo leleh-leleh gitu ya. Nek karo neng gone medsos kan tuling ngono kan tak buka iso, tak delok iso. Termasuk nanti tag BDK Semarang, tag instansinya jenengan gitu ya. Nanti untuk learning journal ataupun untuk video yang kedua. Lah, yang tugas kelompok ini, Bapak dan Ibu, ini nanti yang akan saya jelaskan ya. Kalau untuk yang tugas individunya, insya Allah itu ya Bapak dan Ibu sudah paham karena tugas individu itu juga sebenarnya sama kemarin pada saat Bapak dan Ibu saya kepeluncuran ini sinkron iki sinkronus dua. Oke. Nih Bapak dan Ibu. Jadi ini ya, untuk tugas asinkronus 1 atau tadi di BLC adalah hari ke-10, 2, ya, Bapak dan Ibu silahkan ada penjelasannya. Kemudian untuk yang tugas kelompok ini nanti yang Bapak dan Ibu perlu diskusi. Jadi tugas kelompok ini identifikasi dan deskripsi isu implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Petunjuk identifikasi beberapa isu aktual yang terjadi di instansi terkait implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Nanti untuk kelompok 1 mau sing kelompoknya apa Pak? 3A, kalian apa Bu? 4B, ya. 3A dan 4A itu nanti cari atau identifikasi isu sing manajemen ASN. Oke?
Untuk yang contohnya nopo to Bu nek manajemen ASN wakeh Bapak dan Ibu. Sing kaitane engko guru ditugaske ora sesuai tusinnya dan seterusnya itu kan di manajemen ASN. Terus smart ASN. Smart ASN ini juga banyak misalnya guru-guru atau misalnya eh, pelayanan di KUA kuwi onone cuma nganggone pelayanan yang manual. Kadang-kadang akhirnya masyarakat itu kalau mau mencari-cari susah, iki informasinya ning ngendi ya, itu kan masuk di sini ya. Nanti Bapak dan Ibu silahkan untuk kelompok 3A, 4A, cari yang manajemen ASN. Monggo nanti berembuk di kelompok, mengangkat beberapa identifikasi isu dari yang ada di anggota kelompoknya. Boleh Bapak dan Ibu mengangkat isu ben rak mikir isu sing wingi ning agenda 1, duwe toh? Nah, sing agenda 1 mang coba pilih. Misal Pak Wawan ini kelompok A atau B, Pak? Kelompok 4A, Bu. Nah, 4A. Misal Pak Wawan kelompok 4A, maka Pak Wawan wingi kan wis duwe isu. Coba diidentifikasi. Isu sing dipunya Pak Wawan kuwi sing mlebu manajemen ASN sing ndi? Kuwi engko tampilkan ning nggone kelompok. Ngono ya. Pola bekerjanya ben ora 2 kali kerja goleki isu meneh. Karena jenengan kemarin di agenda 1 sudah punya isu. Kemudian yang kedua, deskripsikan isu dengan menghadirkan data dan fakta yang relevan. Iki juga sebenarnya nanti untuk mengarahkan jenengan gawe RA bagian identifikasi isu. Yang ketiga, uraikan dampak dan para pihak yang terkena dampak jika isu tidak diselesaikan. Nomor 4, jika Bapak dan Ibu bikin dalam bentuk makalah, malah akeh. Ya, nanti Bapak dan Ibu saya sarankan yang nomor 5 saja pakai PowerPoint atau Canva, tidak ada pembatasan. Karena kalau jenengan paparan pakai Microsoft Word itu nggak menarik, berarti kalau gawe Microsoft Word double gawe ini. Gawe Microsoft Word karo gawe paparane. Jadi mending nek saya sarankan langsung bikin paparan. File nanti di PDF kan, kemudian upload di BLC. Mohon maaf ya ini karena kita kemarin kan masih pakai Collabjar terus. Ya, kemudian saya beri waktu sampai besok jam 9 malam, bonus hari Sabtu. Ora aku bengi jam 09.00. Tur lumayan biasanya iki sing jenenge kelompok 3 dan 4 biasanya nek Zoom sore-sore ya Pak Bu. Tahu jenengan kelompok 4 Zoom esok? Ora tahu mesti. Nah, iki tak walik. Aku ndelalah pokoknya aku nek entuk mulang kok kelompok 3 apa tak walik. Pokoknya saya angkatan kemarin kan ngajar 4 kelompok, Pak. Saya kelompok 3 4 itu pagi, sing 1 2 tak mburike gentenan. Mesake sing kelompok 4 kok angger garap tugas kok mepet-mepet waktune terus gitu ya. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Ada, Untuk Ibu. penugasan. Nggih, monggo Pak Nur Surya. Terkait dengan tugas kelompok ini, artinya dalam satu kelompok itu nanti dibagi menjadi 2 kelompok kecil lagi ya Bu ya? Iya, Ada betul kelompok Bapak. 1 terkait membahas tentang isu yang terkait dengan manajemen ASN, dan kelompok B nanti terkait dengan manajemen ASN. Betul, Artinya Pak. nanti ada 2 output file ya Pak? Betul. Enggak Pak, nek per kelompok iki piye ya? Nek kalau ngene, kan jenengan ki kelompok 3 ya. Kelompok 3 iki kan jenengan ki kelompok A apa B? Pak Nur. Pak mute jenengan Pak. Saya B Bu, 3B. Nah, jenengan B yo jenengan siji wae. Nek jenengan 3B yo jenengan gawe sing smart ASN wae. Sing manajemen ASN digawe sing 3A. Orang nggak loro-loro nih, karena besok kita akan berbagi di kelompok besar. Nanti yang bikin smart ASN kuwi jenengan 3B karo 4B Pak Nur. Ngoten nggih Pak? Siap Ibu. Oke, Bu Rosa, pripun Bu Rosa? Niko Bu, kalau untuk tugas individu yang bikin video itu, apakah harus tetap menggunakan saat kita syuting itu harus menggunakan pakaian seragam sesuai Sebaiknya iya Bu, karena kan kegiatan asinkronus ini kan juga masih masuk rangkaian di Latsar juga Bu.
Oke, berarti kan kalau saya ada pembelajaran untuk pembelajaran berarti besok Sabtu tetap masih menggunakan seragam putih hitam nggih. Ya nggak apa-apa nggih. Kalau jenengan mau bikin videonya di kelas toh, monggo aja. Nggih. Monggo Bu, nggih, karena kan ini kan sebenarnya kegiatan asinkronus ini kan juga masih di rangkaian satu rangkaian dengan namanya blended ya, maka ada sinkronus dan asinkronus gitu Bu. Nanti nggih, gitu nggih Bu Rosa. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu? Kalau tidak, kita cukupkan sekian Bapak dan Ibu. Besok kita hari Senin ketemu pagi nggih, jam 8 ya. Untuk membahas penugasan utamanya untuk yang tugas kelompok. Monggo tadi yang dari kelompok 1 nanti bisa rembukan dengan teman-temannya. Ya insya Allah nanti dengan Pak Darwi tugasnya pun juga akan sama Pak. Gitu. Jadi monggo nanti untuk yang tadi ikut saya di kelompok 1 nanti penugasannya bisa diskusinya bareng dengan kelompok 1 nggih supaya sama walaupun ini pembelajarannya dengan saya di hari apa jam ini itu. Gitu nggih. Iya, Pak Ibu. Haji nggih. 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 Karena insya Allah tugasnya saya dan Pak Darwi sama gitu ya. Karena besok pun pada saat sinkronus yang ketiga itu nanti kelompok 1 sampai 4 nanti pokoknya rombongan piknik be aku engko tanggal dino Selasa engko ya. Nggih, Bu. Nggih. Oke ya, Bapak dan Ibu, mungkin mohon maaf ya kalau waktunya agak molor ya Bapak dan Ibu karena memang sebenarnya pembahasannya juga cukup banyak, tetapi karena keterbatasan waktu ya mungkin hanya bisa saya selesaikan sampai di sini Bapak dan Ibu ya. Nanti sampai ketemu untuk kelompok 3 dan 4 ketemu besok di hari Senin dan nanti untuk yang kelompok 1, 2, 3, 4 nanti ketemu bareng-bareng dengan saya di hari Selasa pada sinkronus yang ketiga. Gitu Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu Bapak dan Ibu ya. Jangan lupa bahagia, tidak usah dijadikan beban. Yang penting pokoknya yang ada dilakoni gitu ya. Karena kami pun ya Bapak dan Ibu di Balediklat Keagamaan Semarang ini juga luar biasa. Bahkan saya kemarin hari Rebu itu setelah seminar itu nggak ngajar, senengnya mungkin melebihi siswa kalau jamnya kosong Bapak dan Ibu. Ternyata fasilitator pas nggak ngajar itu juga senengnya luar biasa. Kenapa? Mata itu sudah capek sekali. Jadi kemarin itu setengah hari itu ya tetap di depan laptop. Biji, apalah itu tetap akhirnya ya harus kita selesaikan bersama itu ya. Maka Bapak dan Ibu, mari Bapak dan Ibu tetap jaga kesehatan selalu. Semoga kita semua diberi kesehatan, bisa menyelesaikan seluruh rangkaian agenda Latsar ini dengan baik, dengan maksimal, dan tentunya juga hasilnya nanti memuaskan Bapak dan Ibu semuanya. Tidak usah takut dengan kalimat seminar RA ataupun ujian LA, tidak usah, learning by doing aja karena sebenarnya itu hanya untuk memperkuat saja ya bahwa memastikan bahwa gagasan kreatifnya jenengan itu memang betul-betul bisa mengimplementasikan yang namanya nilai-nilai ASN berakhlak. Itu Bapak dan Ibu, mari kita akhiri untuk kegiatan kita pada pagi menjelang siang ini nggih, dengan membaca tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Nggih, monggo kalau setelah ini mau rembukan di kelompok ya silahkan masih tetap di sini. Kalau misalnya nanti mau berembuknya di WA, nggih monggo silahkan. Gitu Bapak dan Ibu, izin saya live nggih Bapak dan Ibu. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Izin Pak Ketua, ini berarti diskusinya minggu tadi kan 3A dan 4A kan satu tema. Tapi diskusinya masing-masing ya. Kelompok 3 sama kelompok 3, 4 sama 4 gitu ya. Betul, Pak. Iya, oke. Yap, masing-masing, Pak. Terima kasih.
Saya izin live dulu ya, Pak. Ya, ini live dulu nanti dibahas per kelompok, Pak. Siapa?